Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Silvia dari semester 3 STIK Alatifia. Saya akan menjawab pertanyaan hadis tematik. Yang pertama, pengertian hadis tematik. Hadis tematik itu berasal dari dua kata, yaitu hadis dan tematik. Hadis adalah perkataan perbuatan takrir yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tematik itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu maudu'i. Secara bahasa, maudu'i berasal dari kata maudu'un, yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a, yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Sedangkan secara etimologi, maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga lawan kata tersebut adalah al-raf'u, mengangkat. Maka tematik adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Sehingga hadis tematik adalah bagaimana cara untuk memahami hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan tema yang ditentukan. Adapun langkah-langkah penyelesaian hadis tematik itu, yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal dan secara matan melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis yang kemungkinan adanya perbedaan peristiwa wurudnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan itibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam adalah melakukan penelitian sanad yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz, kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan adalah membandingkan seluruh syarah hadis. Yang kesembilan adalah melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesepuluh adalah menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang ke-11 adalah menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Adapun contoh hadis tematik yaitu hadis tentang ilmu. Yang pertama itu kewajiban menuntut ilmu. Hadisnya adalah Hisham bin Amr menceritakan kepada kami dengan berkata Hafiz bin Sulaiman menceritakan kepada kami. Ia menyebutkan Katsir bin Sinzir meriwayatkan kepada kami. Ia menyebutkan dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Orang yang menyerahkan keilmuannya kepada yang bukan ahlinya, seperti orang yang mengalungkan intan, permata, dan emas di leher babi. Setelah dilakukan penelusuran sanad, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini terdapat penilaian negatif terhadap salah satu periwayat, yaitu Hafiz bin Sulaiman. Beliau dinilai doif oleh ulama kritikus hadis sehingga hadis tersebut mencapai derajat doif. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini melibatkan 6 orang perawi, yaitu Anas bin Malik, Muhammad bin Sirin, Katsir bin Sinzir, Hafiz bin Sulaiman, Hisham bin Amr, dan Ibnu Majah.
Adapun penelitian matanya adalah penelitian ulama terhadap Ibnu Majah adalah dalam tingkatan yang baik dan tinggi, seperti penilaian Al-Mizzi bahwa beliau sosok orang yang alim, seorang pengarang kitab yang bermanfaat dan memiliki pengalaman yang luas. Abu Ya'la Al-Khalili menilai bahwa Ibnu Majah dapat dipercaya, dapat dijadikan hujah, banyak mengetahui hadis dan menghafalnya, dan banyak melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai kota untuk menulis hadis. Ibnu Majah adalah pengumpul hadis yang tertuang dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang masih ada hingga saat ini, walaupun karya tersebut tergolong sedikit dibanding ulama yang tergolong mengumpul hadis dalam jajaran Kutubut Tis'ah. Setelah dilakukan penelusuran sanad, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini terdapat penilaian negatif terhadap salah satu periwayat, yaitu Hafiz bin Sulaiman. Beliau dinilai doif ulama kritikus hadis, sehingga hadis tersebut mencapai derajat doif. Adapun hadis yang memiliki makna sama dengan hadis di atas, yaitu Kitab Sunan Ibnu Majah yang berbunyi, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224 dan sahabat Anas bin Malik, disohihkan Al-Albani dalam Sohih Al-Jami' Is-Saghir nomor 3913. Hadis mencari ilmu lainnya disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah bersabda, artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Adapun data penguat hadis tentang menuntut ilmu, yaitu dalam Al-Quran Allah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Dalam ayat lain Al-Quran Allah berfirman yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa derajat para ahli ilmu dan orang mukmin yang lain sejauh 700 derajat. Satu derajat sejauh perjalanan 500 tahun. Analisis hadis. Hadis di atas merupakan sebuah keutamaan bagi penuntut ilmu agar selalu menimba ilmu yang baik yang bersifat fardu ain maupun kifayah. Namun jangan pernah tinggalkan adab dalam menuntut ilmu, karena adab lebih tinggi daripada ilmu, dan saat ilmu jatuh pada orang yang tepat, maka akan baik pula sebuah hasil yang akan didapat. Namun sebaliknya, saat ilmu jatuh kepada orang yang tidak tepat, maka ia akan menyesatkan banyak orang. Adapun hadis kedua, yaitu tentang keutamaan ilmu. Hadisnya adalah dari Katsir bin Qais. Dia berkata, ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepadanya. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah Rasulullah untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadaku, bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Abu Darda berkata, apakah kamu datang sekalian untuk berdagang? Dia menjawab, tidak. Abu Darda berkata lagi, apakah kamu datang sekalian untuk keperluan selain itu? Dia laki-laki itu menjawab, tidak. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang menuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh orang yang ada di langit, dan di bumi, hingga ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan seorang alim ulama dibandingkan seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata ketika mensyarah ini, potongan ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim yang telah mensohihkannya dari hadis Abu Darda, dan telah dihukumi hasan oleh Hamzah Al-Kinani. Selain mereka, hadis ini telah dinyatakan dhaif karena pada sanadnya terdapat kelemahan. Namun hadis ini memiliki syahid, riwayat penguat yang menguatkannya. Adapun takhrij hadisnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, halaman 56, hadis nomor 223. Kemudian disohihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 183. Kemudian dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dan kawan-kawannya dalam Tahrij Sunan Ibnu Majah. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Kemudian disohihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Su'aib Al-Arnaud dan Syekh Muhammad Kamili mengatakan di dalam Tahrij Sunan Abu Daud adalah hadis hasan dengan penguat. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di Ibnu Hibban. Yang keempat, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang kelima, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darmini rahimahumullah di dalam sunannya, hadis nomor 342 dari Katsir bin Qais. Yang keenam diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumullah di dalam musnadnya, hadis nomor 21612 dan nomor 21613. Dalam musnad lain, hadis nomor 21715 dan 21716 dari Katsir bin Qais. Yang ketujuh, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam Syarah Sunannya, hadis nomor 129. Yang kesembilan, diriwayatkan oleh Imam Abdil Bar di dalam Jami Bayan Al-Ilmi wa Fadlih, halaman 168 sampai 170, hadis nomor 173 sampai 177. Yang terakhir dibawakan juga oleh Imam Al-Munziri di dalam At-Targhib wa Targhib, halaman 43, hadis nomor 106. Adapun hadis penguat tentang keutamaan ilmu, yaitu hadisnya, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nomor 2427 dengan sanad yang sahih sesuai syarat sahihin. Yang kedua, penguat hadisnya adalah sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nomor 18089 dengan sanad yang hasan. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa amat banyak keutamaan seorang penuntut ilmu. Walau ada sebuah nama perawi yang dikatakan dhaif, namun dalam beberapa redaksi keilmuan, hadis ini menjadi sebuah acuan bahwa ada sebuah keistimewaan yang terkandung di dalam menuntut ilmu. Adapun hadis kedua, yaitu ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmu. Hadisnya adalah
Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengikat dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat kelak. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3658, At-Tirmizi nomor 2649, At-Tahlisi nomor 2534, Ibnu Abi Syaiban dan Ibnu Majah nomor 261. Dari banyaknya redaksi hadis, jalur perawi hadis yang ada hadis ini memiliki derajat sahih dan dapat digunakan dalam sebuah dalil hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3658, kemudian At-Tirmizi nomor 2649, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah nomor 261, Ibnu Hibban nomor 95, Al-Baghawi nomor 140, dan yang lainnya sahih. Adapun hadis penguatnya adalah, siapa yang belajar ilmu agama lantas ia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang terus bertambah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair halaman 75. Maka hati-hatilah dari salah niat. Kemudian hadis kedua adalah, janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh, dan janganlah mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu, karena barang siapa yang melakukan demikian maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 254, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Analisis hadis. Hadis tentang ancaman bagi penuntut ilmu yang tak mengamalkan ilmunya adalah sebuah hadis peringatan bagi kaum muslimin sekalian agar senantiasa mengabarkan sebuah ilmu walaupun sedikit. Sebuah pengamalan yang dapat dengan sanad yang jelas. Hadis ini menjadikan sebuah motivasi bagi seseorang agar senantiasa mengingatkan dalam kebaikan. Kesimpulan dari 3 hadis tersebut tentang ilmu yaitu, dari data di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa begitu pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Walaupun dalam beberapa konteks hadis ada sebuah hadis yang doif secara sanad, namun dalam skema penjelasan ayat Al-Quran, sebuah keharusan bagi kita sebagai seorang yang diberi kelebihan akal oleh Allah harus menjadi hamba yang mampu mentadaburi kuasa Allah dengan mempelajari ilmu yang ada. Menuntut ilmu itu sendiri diwajibkan dalam Islam. Hadis tentang menuntut ilmu bukan hanya sekadar perintah wajib menuntut ilmu saja, melainkan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hendaknya kita mengambil nilai dari ilmu yang kita miliki dan memahami tujuan dari pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan itu untuk memanusiakan manusia dan menjadikan kehidupan lebih baik. Sekian contoh hadis tematik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.